Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Amalia. Saya mahasiswi aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai karantina dari negara Malaysia yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah keimigrasian dan kepabeanan. Nah, karena sekarang ini sedang boomingnya pandemik, maka topik yang akan saya bahas kali ini mengenai karantina masuknya pendatang dari luar negeri ke Malaysia. Nah, Malaysia sendiri mulai melonggarkan penerapan lockdown seiring dengan turunnya kasus COVID-19 di negaranya setelah 3 bulan lamanya lockdown. Akhirnya pada 11 Juni kemarin, Malaysia mulai beraktivitas kembali seperti biasa, dan dengan adanya pelonggaran ini, banyak bisnis dan usaha di Malaysia yang telah beroperasi kembali. Tidak hanya itu, tempat ibadah seperti masjid juga telah dibuka kembali. Namun Malaysia tetap melakukan pembatasan terhadap orang-orang yang akan keluar dan masuk Malaysia secara ketat. Bahkan pemerintah Malaysia ini mewajibkan pendatang yang berasal dari luar negeri untuk membayar biaya karantina, baik orang tersebut warga negara asing ataupun warga negara Malaysia sendiri. Nah, perbedaannya di sini itu untuk warga negara Malaysia sendiri dikenakan tarif setengah harga dari harga yang ditetapkan untuk pembayaran karantina tersebut. Sedangkan warga negara asing itu dikenakan full tarif. Nah, untuk biaya penuh atau full tarif yang dimaksud tersebut sebesar 150 ringgit Malaysia per harinya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 150.000. Sekitar 500.000. Sedangkan untuk karantina tersebut dilakukan selama 14 hari, jadi total biaya yang akan dibayarkan itu selama 14 hari tersebut, 14 hari karantina tersebut sebesar 2.100 ringgit Malaysia, atau jika dirupiahkan sebesar 7 juta rupiah untuk warga negara asing yang masuk ke Malaysia. Sedangkan untuk warga negara Malaysia sendiri dikenakan setengah harga, jadi 3,5 juta kalau dirupiahkan. Kemudian aturan ini tuh telah berlaku sejak 1 Juni kemarin, karena Malaysia sendiri akan terus memberlakukan karantina wajib tersebut pada mereka yang telah kembali dari luar negeri untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negara Malaysia. Tempat penampungan untuk para pendatang yang akan dikarantina dan dinyatakan negatif COVID-19 pada saat dites itu akan ditempatkan di hotel-hotel di Malaysia. Sedangkan untuk yang positif langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun sejak Juni kemarin, saat telah beroperasi seperti biasa, mulai berangsur-angsur beroperasi seperti biasa kembali kegiatan di Malaysia, hotel-hotel tersebut telah beroperasi seperti biasa dan tidak lagi memfasilitasi karantina. Jadi hotel yang memfasilitasi karantina tersebut sudah mulai berkurang, sudah mulai dikurangi. Kemudian Bapak Ismail juga mengatakan bahwa pendatang yang dikarantina harus menandatangani surat persetujuan yang berisi pernyataan persediaan untuk membayar karantina wajib tersebut. Nah, penandatanganan itu dilakukan di Kedutaan Besar Malaysia dan Komisi Tinggi.
Setelah perjanjian ditandatangani, kantor juga akan mengeluarkan sebuah surat yang memungkinkan mereka untuk kembali ke Malaysia. Tidak hanya itu, Bapak Ismail juga mengatakan bahwa Departemen Imigrasi pun turut mengarahkan maskapai penerbangan untuk melakukan hal yang serupa. Sehingga seluruh perusahaan penerbangan akan memberikan persyaratan berupa surat perjanjian bagi setiap penumpang yang akan terbang ke Malaysia. Semenjak 3 April lalu, pemerintah Malaysia telah melakukan karantina wajib untuk semua pendatang dari luar negeri, juga termasuk dengan warga negaranya sendiri. Jika mereka menolak untuk membayar, maka pemerintahan Malaysia akan mencabut fasilitas imigrasi mereka, sehingga mereka harus memperbarui izin tinggal di Malaysia. Dan tidak hanya itu, Bapak Ismail juga mengingatkan siapapun yang mengingkari proses karantina wajib dan SOP yang telah ditetapkan, maka mereka akan dikenakan denda sebesar 1.000 ringgit Malaysia, atau jika dirupiahkan itu menjadi 3 juta rupiah per orang, dan akan dihadapkan ke pengadilan. Per 21 Mei 2020, setidaknya ada 371 warga Malaysia yang kembali dari luar negeri dan kemudian dikarantina. Dari jumlah tersebut, sebesar 30.200 orang telah menyelesaikan proses karantina selama 14 hari dan kemudian diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya, pemerintah Malaysia akan memutuskan memperpanjang status keluarga negaranya. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Bapak Muhyiddin Yassin, dalam pidatonya pada 10 Mei 2020 yang lalu. Sebelumnya, status lockdown akan berakhir pada 12 Mei 2020, dan pemerintah Malaysia ternyata memperpanjang status tersebut sampai 11 Juni kemarin, dan sekarang telah beroperasi seperti biasa. Nah, keputusan ini itu dilakukan setelah adanya saran dari Kementerian Kesehatan dan Dewan Keamanan Nasional Malaysia. Jadi sekian mengenai proses karantina masuknya pendatang dari luar Malaysia ke Malaysia. Nah, sebagai pelengkapnya saya juga akan sedikit membahas mengenai karantina hewan dan tumbuhan di Malaysia. Yang pertama yaitu mengenai karantina hewan. Nah, di sini ada peraturan untuk mengambil anjing peliharaan atau kucing ke Malaysia. Jadi kalau kalian mengirim anjing atau kucing, beberapa syarat berikut ini bisa dilakukan. Yang pertama, kucing dan anjing tersebut dapat memasuki wilayah Malaysia tanpa karantina dari negara tertentu dan dengan karantina 7 hari minimum dari negara lain. Yang kedua, yang terakhir yaitu kucing dan anjing juga harus berusia minimal 3 bulan dan disertai dengan sertifikat dokter hewan. Nah, untuk proses karantinanya sendiri itu pada saat kedatangan, hewan tersebut harus ditempatkan di karantina dan dapat divaksinasi dengan vaksin anti rabies yang disetujui dan ditahan di karantina untuk periode wajib tidak kurang dari 7 hari. Kemudian hewan tersebut akan dilepaskan jika ditemukan bebas dari bukti infeksi dan dalam keadaan sehat. Namun jika dianggap perlu, periode karantina dapat diperpanjang hingga 6 bulan lamanya berdasarkan penilaian risiko berdasarkan kasus per kasus dari masing-masing hewan. Nah, kegagalan untuk mematuhi peraturan ini akan berarti bahwa hewan peliharaan Anda mungkin ditolak untuk memasuki Malaysia, dan otoritas terkait yang berkonsultasi dengan dokter hewan yang berwenang dapat memutuskan untuk mengembalikan hewan tersebut ke rumah atau menempatkan hewan tersebut di karantina atas biaya pemilik atau orang yang bertanggung jawab atas hewan tersebut. Nah, semua hewan peliharaan lainnya seperti burung, invertebrata, ikan tropis, reptil, amfibi, mamalia seperti tikus dan kelinci itu tidak terikat pada peraturan sehubungan dengan telah dilakukannya vaksinasi anti rabies
Tetapi mungkin juga harus memenuhi persyaratan lain seperti mengenai batasan jumlah hewan dan sertifikat untuk mendampingi mereka sehubungan dengan penyakit lain. Nah, untuk pemilik hewan peliharaan tersebut sangat disarankan untuk mencari informasi lebih lanjut dari otoritas terkait di negara mereka sendiri atau di negara tujuan. Kemudian selanjutnya ada persyaratan mengenai karantina tumbuhan yang akan memasuki Malaysia. Jadi persyaratan sebelum keberangkatan dari negara asalnya itu yaitu pengunjung yang bermaksud membawa tanaman atau bahan tanam, misalkan benih, pemotongan, kemudian hasil tanaman, misalkan buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ada media rooting seperti gambut atau mikroorganisme, itu harus mendapatkan izin impor dari Departemen Pertanian Semenanjung Malaysia Kuala Lumpur. Nah, kiriman tersebut harus memenuhi persyaratan dalam izin impor dan disertifikasi oleh sertifikat fitosanitari yang dikeluarkan oleh Organisasi Perlindungan Tanaman di negara asal dari tanaman tersebut. Tanaman tersebut harus disertai dengan kedua dokumen yang saya sebutkan tadi. Kemudian semua peralatan dan tumbuhan tersebut harus dibersihkan dan bebas dari tanah. Gitu. Nah, baiklah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai karantina Malaysia ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.